Duet Anies Baswedan Sandiaga Uno yang pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi pecah seiring keikutsertaan Sandiaga Uno di kontestasi Pilpres 2019 saat mendampingi Prabowo Subianto. Namun perpisahan keduanya seakan meninggalkan kisah tak mengenakan. Di bulan Februari silam, Sandiaga pernah menyebut Anies Baswedan berutang 50 miliar rupiah ke dirinya saat mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Namun, Sandi kemudian memilih tak memperpanjang cerita itu. Beberapa hari silam, Anies Baswedan kemudian menyebut bahwa dirinya ditinggal Sandiaga untuk mengikuti Pilpres 2019, meski sesungguhnya dirinya yang ditawarkan untuk mengikuti kontestasi Pilpres tersebut. Namun, pernyataan Anies Baswedan ini kemudian ditanggapi Sandiaga yang meminta Anies untuk tidak mengungkit kembali lembaran lama ini. Mengapa Anies dan Sandiaga justru kerap membuka lembaran lama yang pernah mereka jalani bersama? Benarkah ada motif politik untuk saling menjatuhkan atau justru malah mengangkat namanya? Adakah efeknya untuk Anies serta pasangan Ganjar Mahfud yang didukung oleh Sandiaga? Tim TV One mengabarkan. Pak Sandiaga meninggalkan saya, itu dikatakan oleh Anies Baswedan, menceritakan bagaimana kemudian saat Anies dan juga Sandiaga Uno berpasangan setelah memenangkan Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Karena memang pada saat itu Pak Sandiaga Uno mendampingi Pak Prabowo Subianto untuk bisa maju dalam kontestasi pemilu sebelumnya. Kemudian ketika mendengar apa disampaikan oleh Anies Baswedan, Sandiaga Uno juga mengatakan tidak usahlah, janganlah kemudian membuka-buka, mengungkit-ungkit kembali cerita lama, kisah lama, karena akan menimbulkan perpecahan. Apa sebenarnya maksud dari pernyataan Pak Anies Baswedan, kenapa kemudian kembali lagi membuka cerita lama itu dan apa yang menjadi tanggapan sesungguhnya dari Sandiaga Uno? Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya ini para juru bicara dari pasangan nomor 1, kemudian juga pasangan nomor 3, yaitu pasangan nomor 3 memang didukung juga oleh Pak Sandiaga Uno. Sudah hadir di samping saya selaku juru bicara pasangan Amin, yaitu Bang Mustafa Andahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andahara, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Baik, dan juga sudah hadir untuk bisa melihat apakah kemudian pernyataan-pernyataan ini akan membawa imbas ataupun juga pengaruh terhadap elektabilitas dari masing-masing pasangan calon. Sudah hadir juga selaku pengamat politik yaitu Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi Mas Umam. wabarakatuh. Mbak Putri, Baik. Mbak Nara. Dan juga kita harapkan bisa memberikan penjelasan juga mewakili dari Pak Sandiaga Uno. Sudah hadir juga secara daring yaitu Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Waalaikumsalam Putri, Mas Umam, Mbak Nara. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dari Bang Nahra. Bang Nahra, apa sih yang menjadi maksud dari Pak Anies menyatakan tersebut? Kenapa sih kok dibuka-buka lagi, diungkit-ungkit lagi? Ya, sebenarnya ini semua berawal dari tanya jawab ya. Kan kalau Pak Anies keliling Indonesia itu ada namanya Desa Anies. Mengundang semua masyarakat yang akan bertanya apapun tentang Anies, tentang Amin, itu dijawab di situ. Tadi ada pertanyaan soal bagaimana kabar dengan dengan Pak Sandiaga dan seterusnya. Terus kemudian di podcast yang barusan juga ada pertanyaan gitu kan. Itu sebenarnya bukan ingin membuka lembaran lama, tapi kan karena pertanyaan dari wartawan juga ya dijawab aja apa adanya. Sebenarnya karena ini tahun politik aja kan, jadi seperti sensitif. Tapi pilihannya adalah meninggalkan saya. Nah itu pilihan kata-katanya, termasuk juga bercerita sebenarnya saya yang pertama dipilih oleh Pak Prabowo. Nah pilihan kata-kata seperti itu kan agak sensitif Bang Nahra. Enggak juga, kan tanggal 16 Oktober tahun 2017 Pak Anies dilantik jadi gubernur, lalu Pak Sandiaga jadi wakil gubernur. 10 bulan setelah itu tanggal 9 Agustus 2018 pisah kongsi, bukan diusir loh ya, pisah kongsi. Maka tadi dalam narasi kan disebut bahwa sebenarnya Pak Anies yang ditawarin ya, tapi Pak Anies kan udah jaga komitmen. Ketika dilantik Pak Jokowi pada tanggal 16 Oktober itu, Pak Anies pegang komitmen, saya tidak akan intercept, tidak akan mengganggu, tidak akan berkumpul dengan orang-orang yang mengkhianati Bapak. Ini kepada Pak Prabowo ya. Oleh karena itu ketika Pak Sandiaga meninggalkan ya, ingin pamit untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo pada tanggal 9 Agustus tahun 2018, ya Pak Anies mempersilahkan bagaimana mungkin mau ditahan kan. Karena memang itu sama-sama istilahnya demi tugas negara lah. Jadi dua-duanya bertugas, satu di DKI gubernur, kemudian satunya calon cawapres. Jadi itu no problem. Bahkan itu sayangnya itu loh, kemudian
itu digoreng-goreng seolah-olah itu Pak Anies itu tidak megang komitmen apa ya, komitmen, komit. Jangan-jangan pilihan kata tersebut bercerita itu lagi sebenarnya ingin mengatakan bahwa Pak Sandi nggak komit nih, nggak seperti saya. Tapi mungkin nanti Mbak Nahra bisa jelaskan lebih lanjut. Kita akan lihat dulu, kita akan lihat lebih detail lagi apa sebenarnya diucapkan secara jelas, secara detail oleh Pak Anies Baswedan dalam pernyataannya. Ini dia, kami sudah berikan kepada Anda, itu saya ditinggal. Nah, Anda juga bisa baca kan, betul ditinggal, saya lagi tengah-tengah tugas, kemudian saya bilang mau 5 tahun di Jakarta. Sebetulnya yang pertama kali ditawarin saya ditawarin, terus saya bilang enggak, karena saya sudah komitmen di Jakarta terus, kalau begitu saya akan ajak Pak Sandi. Nah, itu yang dikatakan. Itu perbincangan antara Pak Anies Baswedan juga dengan Pak Prabowo Subianto. Begitu ya, Mbak Nahra ya? Betul. Nah, kita juga akan lihat apa tanggapan dari Pak Sandiaga Uno ketika mendengarkan, wah Pak Anies buka cerita mengenai hal ini nih. Jangan kita membuka lembaran lama. Mudah-mudahan lembaran lama itu indah. Namun kalau diungkit-ungkit nanti bisa menimbulkan perpecahan, polemik, dan sebagainya. Jadi saya tidak ingin memperpanjang polemik. Mas Awi, Pak Sandi menilai pernyataan yang disampaikan, cerita yang disampaikan oleh Pak Anies tersebut mengungkit-ungkit cerita lama, cerita yang tidak indah dan bisa timbulkan perpecahan, begitu Mas Awi? Ya, bisa jadi akan mengganggu hubungan personal antara Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno yang mereka pernah berduet ya. Dan itu kan cerita lama sebenarnya. Dan itu sudah selesai ketika Pak Sandiaga Uno minta izin pamit menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo di tahun 2019. Kan itu sebenarnya sudah selesai. Nah, maksud dari Pak Sandi toh kalau memang romantisme yang lama itu dibuka-buka kembali, nanti kan isu hutang piutang muncul lagi. Itu yang nggak kita inginkan. Nah, soal hutang piutang itu penyelesaiannya seperti apa, kita nggak pernah mengungkit. Dan yang mengungkit hutang piutang waktu itu kan bukan Pak Sandi sendiri, tapi ada orang lain yang mencoba mengingat-ingat. Nah, saya kira hal-hal yang sudah terjadi itulah biarlah menjadi bagian pengalaman dari beliau berdua. Hari ini mereka sudah menapaki jalannya masing-masing. Pak Anies menjadi calon presiden, Pak Sandi menjadi ketua Bapilu P3, menjadi ketua Dewan Pakarnya Pak Ganjar Mahfud. Nah, pertarungan ke depan itu yang harus kita hadapi, kontestasi ke depan kita harus hadapi bagaimana bisa memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, bukan memutar kaset lama yang itu berpotensi mengganggu hubungan baik selama ini. Baik, mengganggu atau berpotensi mengganggu hubungan baik, Bang Nahra. Ini kan kedua tokoh ini kan tokoh terbaik Indonesia ya saat itu ya. Karena satunya menjadi gubernur, satunya wakil gubernur. Kemudian yang Pak Sandi kan diminta Pak Prabowo untuk mendampingi cawapres. Artinya dua tokoh ini, baik Pak Anies maupun Pak Sandiaga, tokoh terbaik saat itu. Ini kan hanya menceritakan sejarah aja, nggak ada masalah lah saya kira. Dan itu hanya untuk menjawab saja bahwa memang dulu seperti itu ceritanya. Karena apa? Pak Anies itu digoreng-goreng soalnya nggak komit, karena itu ada potongan video. Seolah-olah itu Pak Anies itu ingin seumur hidup itu tidak ingin jadi capres. Padahal itu kan terukur. Maksudnya wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017 itu adalah 5 tahun selama Pak Anies itu menjadi gubernur, akan menjaga komitmen tidak akan menjadi capres, cawapres maupun tidak akan intercept. Intercept itu tidak akan mempengaruhi, bahkan di situ dikatakan Pak Anies, saya tidak akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang mengkhianati Bapak. Sangat jelas sekali, tapi sampai 5 tahun setelah 2017, kalau sekarang ya enggak lagi, maka itu menjawab bahwa kami komit gitu loh. Saya komitmen. Baik, gitu. Kalau dari pandangan kacamata politik, ini kan ditiupkannya pada saat masa kampanye dan masing-masing ada di kubu yang berbeda, Mas Umam. Ya, memang kita berangkat dari satu baseline bahwa dua nama ini, Mas Anies dan Mas Sandi itu memang teman dekat, Mbak. Bahkan sempat beliau bersama-sama membesarkan sebuah kampus di Jakarta, dan ibu dari Mas Sandi itu sebenarnya juga teman dekat, bahkan teman kuliah dari ibunya Mas Anies. Artinya baseline-nya itu cukup dekat. Tetapi bagaimanapun juga seringkali kemudian dalam konteks politik itu gesekan itu sesuatu yang wajar terjadi.
Nah, kalau misalnya kita cermati statement dari Mas Sandi, termasuk juga dari Mas Anies, sebenarnya itu kan merespon statement wartawan. Tetapi kemudian ada sebuah diksi yang seringkali kemudian justru berpotensi membuka celah. Misal tadi tidak ingin membuka karena nanti memungkinkan terjadinya perpecahan, polemik dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau misal kita tangkap, memang seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Ada luka lama di sana. Nah, yang kemudian kita cermati, kalau misal kita tarik dalam konteks pola komunikasi di antara dua tokoh ini, memang ada semacam hal yang tampaknya apa ya? Kalau misal kita bahasakan, ini semacam gejala konflik laten yang di atas permukaan memang tidak begitu terlihat, tetapi tampaknya ada yang belum selesai, ada luka yang belum sembuh di sana, dan besar kemungkinan tentu hal itu terkait dengan konteks yang terjadi di Jakarta. Kalau misal kita telaah lebih lanjut tentang konteks, let's say tentang konflik studies, umumnya konflik itu dalam konteks politik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan arah gerbong kekuasaan. Kedua, perebutan sumber daya. Tiga, perbedaan sara secara umum, primordial. Yang terakhir, perbedaan kepentingan individu. Nah, di dalam konteks ini, sejumlah informasi mengindikasikan bahwa memang pisahnya Mas Anies dengan Mas Sandi tampaknya ada komunikasi yang buntu di sana. Terutama terkait dengan bagaimana waktu itu misalnya Mas Anies sebagai gubernur, kemudian Mas Sandi sebagai wakil gubernur, tetapi di fase sinkronisasi kinerja tampaknya ada kendala. Maka dalam beberapa kali pertemuan tampaknya agak sulit untuk mempertemukan dua tokoh ini, meskipun waktu itu misalnya yang satu sebagai gubernur, yang satu sebagai wakil gubernur. Nah, kemudian di saat yang sama ketika kemudian muncul tentang isu komitmen dan lain sebagainya yang terkait dengan logistik pemilu. Nah, ini kemudian juga memunculkan spekulasi lagi, meskipun kemudian kemarin ternyata ada skema perjanjian yang dianggap bisa menyelesaikan itu. Artinya bahwa kita tarik secara umum, diakui atau tidak, memang ada sesuatu yang harus diselesaikan dari Mas Anies dan Mas Sandi. Dan kalau misal kita tarik lebih lanjut dalam konteks politik praktis saat ini, bisa saja kemudian Mas Sandi yang saat ini berada di kubu 03 menyampaikan itu barangkali dalam konteks upaya untuk menetralisir sesuatu yang tidak ingin tadi menjadikan polemik lanjutan. Tetapi di saat yang sama, diksi-diksi tentang nanti kekhawatiran terjadinya perpecahan, memunculkan polemik lanjutan, ini bisa menjadi sebuah munisi baru untuk menyerang pribadi Mas Anies yang tampaknya kita tidak tahu konteks perpecahan itu apa. Apakah konteks terkait dengan konteks politik identitas yang dulu juga terjadi di pilkada, atau konteks perpecahan dalam konteks lingkup internal di dalam gerbong koalisi gubernur wakil gubernur waktu itu, atau apa, wallahu alam. Nah, oleh karena itu tentu semua pihak kita butuhkan klarifikasi. Meskipun di saat yang sama tampaknya akan ada efek-efek elektoral, meskipun apakah kemudian itu signifikan atau tidak kita akan uji selanjutnya. Nanti mungkin Mas Umam bisa berikan pandangannya mengenai apakah dampak elektoral dari pernyataan Pak Anies dan juga tanggapan Pak Sandi. Nanti Mas Awi juga mungkin bisa jelaskan, Mas Awi, maksudnya menghindari perpecahan ini konteksnya apa, seperti ditanyakan oleh Mas Umam. Dan betul nggak Bang Nara, ada luka lama yang sebenarnya belum diselesaikan. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Baik, kembali akan saya ulang secara detail supaya tidak salah kata per kata apa yang disampaikan atau menjadi tanggapan dari Pak Sandiaga. Jangan kita membuka lembaran lama yang mudah-mudahan lembaran lama itu indah. Namun kalau diungkit-ungkit nanti bisa menimbulkan perpecahan, polemik dan sebagainya. Mas Awi, perpecahan, polemik yang di sini konteksnya apa? Maksudnya apa? Siapa yang akan berpotensi untuk terpecah, Mas Awi? Ya Anies sama Sandiaga Uno, apalagi masih mau ditafsirkan? Kan yang membuka lembaran lama itu Anies. Gitu kan, yang seharusnya tidak perlu diungkit-ungkit, tapi kemudian diungkit. Namanya orang diungkit kan pasti orang itu punya perasaan. Nah, kalau kemudian pertanyaannya bahwa itu menjawab terkait dengan apa pertanyaan orang mengenai maju pilpres, itu kan sasarannya bukan Sandi. Kenapa harus Sandi yang diungkit-ungkit? Kan kalau pertanyaannya kan tadi Nahra berasumsi bahwa itu apa komentar Anies terkait dengan ada yang goreng-goreng terkait dengan komitmen pilpres. Tapi kok nyambernya ke Sandi gitu.
Ya jawab aja mereka yang urusan pilpres nyamber-nyamber itu, nggak usah ke Sandi. Nah, lagian Sandi juga pamitnya baik-baik dan Sandi pun maju sebagai cawapres itu juga dilindungi oleh undang-undang. Kecuali dia nyelundup, kecuali dia tidak pamit. Nah, ini masalahnya sudah pamit beneran dilepas begitu, bahkan dalam beberapa kesempatan Anies berkomitmen untuk mendukung Prabowo dan Sandi waktu itu. Artinya kan nggak ada masalah. Terus kemudian hari ini dianggap seolah ditinggal dan ditinggal betulan, kan seperti itu. Ya kan yang perpecahannya yang jelas siapa pihak yang merasa disasar kan itu. Baik. Nah, tapi sekali lagi mudah-mudahan itu hanya sebatas miss di media. Artinya apa yang disampaikan tidak seperti itu. Ya kita maklumin aja. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan Pak Sandi, ya itu juga mengganggu dirinya secara psikologis gitu. Baik, Mas Awi. Gak usah nyinggung Pak Sandi, Bang Nahra. Apakah memang kan ada masalah lama yang belum kelar tadi? Luka lama yang ini harus terus kemudian masih belum terobati kalau kata juga Mas Umam tadi? Saya rasa itu enggak, ini niatnya itu enggak begitu. Jadi gini loh, ini kan wartawan nanya soal Pak Anies yang dianggap tidak komitmen untuk mengikuti janjinya ketika bersama Prabowo. Di situ media itu mendapatkan hoak bahwa janji Pak Anies itu seumur hidup. Soalnya dengan Prabowo itu nggak boleh nyapres. Enggak, sampai 2019. Maka di sejarah antara 2017 sampai 2019 itu diceritakan Pak Anies. Tapi kok Bapak Sandi itu dia? Kenapa karena kan terkait itu kan, terkait beliau pisah tanggal 9 Agustus 2018 itu pasti diceritakan itu sejarah kok. Tapi saya gini loh, saya dengan masalah ini saya jadi terobati karena saya kangen Mas Sandi gitu. Kalau nggak ada ini nggak muncul lagi gitu. Jadi politik itu nggak akan permanen, artinya lentur. Bisa jadi berita ini akan berdampak positif pada Mas Sandi maupun Pak Anies nanti. Ini kan 2 putaran toh. Kita nggak tahu apa yang terjadi di putaran kedua. Jadi doa saja. Ini ada manfaatnya nanti. Jadi manfaatnya apa? Manfaat seperti apa? Ada lah manfaatnya nanti. Kan Mas Sandi ada di 0 berapa? 03 ya? Ada 03. Sementara sekarang ini 03 lagi mohon maaf lagi apa istilahnya ya lagi pisah apa? Dengan 02 kan. Nah, artinya nanti insya Allah kalau mungkin di putaran kedua mungkin bisa bertemu berpisah. Ini politik seperti itu. Jadi ambil saja manfaatnya, positifnya ya nanti lihat aja pemilu ya. Apalagi Pak Sandi pengusaha. Nggak mungkin lah akan pecah nggak bakalan, nggak permanen politik itu. Ada yang mencoba mengatakan nanti 03 dengan 01 begitu maksudnya di putaran kedua. Semuanya bisa terjadi, saya nggak tahu ya, tetapi ini lentur, politik itu lentur. Karena ini nggak satu putaran, nggak mungkin, karena di dalam survei nggak ada yang 51% itu nggak ada. Artinya kita tetap harus menjaga jarak, harus menjaga kedekatan yang sama dengan semua paslon, karena apapun bisa terjadi. Nggak mungkin lah Pak Sandi akan pribadi yang mau ini jadi perpecahan, enggak lah, beliau itu teman sangat dekat. Waktu pemilu 2019 kami biasa sholat berjamaah bareng Mas Sandi di masjid beliau di komplek perumahan dengan Pak Prabowo, dengan Mas Anies sudah biasa, sangat dekat sekali, betul kata beliau, sangat akrab sekali. Jadi kalau hanya soal-soal kayak gini, ini bukan membuka lembar lama, tapi ini hanya menceritakan sejarah bahwa kami pernah berdua, pernah berpisah kongsi, lah itu memang istilah ditinggalkan itu memang ya begitu mau istilahnya apa, kan bukan diusir, memang ditinggalkan betul, karena secara bahasa nggak ada yang salah itu. Cuman karena ini tahun politik, satu kata saja itu kadang-kadang sensitif gitu. Tapi saya berdoa mereka tambah dekat lah gitu. Mas Umam, ada dampak elektabilitas kepada mereka termasuk kalau Bang Nahra mengatakan ini malah sudah singgung-singgung mengenai masa putaran kedua. Iya, kalau misal kita letakkan pada basis elektoral, bisa saja kemudian ini bagian dari serangan 03 misalnya kepada 01, karena bagaimanapun juga dari basis survei misalnya di beberapa teman-teman lembaga, termasuk Kompas kemarin, kemudian per hari ini tadi ada CSIS yang seolah mengkonfirmasi bahwa kubu 01 sudah meninggalkan kubu 03, di mana kemudian maka untuk membuat tetap kompetitif salah satunya adalah melakukan serangan secara diametral. Maksudnya meninggalkan apa tadi? Meninggalkan apa tadi maksudnya? Ya per hari ini elektabilitas Amin kata meninggalkan sensitif nih. Ya kalau soal sensitif itu menyalip. Menyalip. Kalau soal sensitif itu begini, diakui atau tidak, memang ini ada semacam komunikasi interpersonal yang memang ada semacam ketersinggungan di antara dua tokoh ini. Maka
tampaknya sebenarnya kalau misal kita cermati, kalau misal kita tarik di beberapa situasi di mana penetapan capres-cawapres pada momentum itu, sebenarnya tampaknya ada semacam upaya dari kubu Mas Sandi waktu itu untuk kembali mendekat dengan Mas Anies untuk memperebutkan potensi cawapres waktu itu. Tetapi karena kemudian momentum itu hampir berdekatan dengan informasi atau spekulasi tentang 50 miliar logistik terkait pilkada DKI, maka kemudian ada hati yang terluka. Yang kemudian meletakkan basis assessment itu sebagai bagian untuk menidakkan potensi untuk berpasangan kembali jadi Anies Sandi reborn di dalam konteks bukan lagi di DKI tetapi dalam konteks kontestasi politik nasional. Nah maka kemudian ini terus bergerak dan kemudian sekarang seolah sudah terjadi tektokan itu. Nah maka kalau misal kemudian kita cermati apakah kemudian ada impactnya? Impactnya barangkali upaya untuk mendelegitimasi itu. Tetapi tampaknya kalau misal dari sisi Anies Baswedan sendiri per hari ini dari basis elektabilitasnya relatif memiliki basis pemilih loyal yang sudah relatif terjaga, Mbak. Artinya barangkali tidak akan terpengaruh secara elektoral secara signifikan. Kecuali kalau misal kemudian Mas Sandi mau membuka apa yang dia maksud sebagai luka lama tadi itu yang berpotensi menciptakan perpecahan dan polemik lanjutan, kalau misal itu dibuka belak-belakan, barangkali ada situasi yang kemudian bisa menciptakan extraordinary situation yang kemudian barangkali bisa barangkali meningkatkan atau mendegradasi elektabilitas dari kontestan dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Jadi ya ini bagian dari dinamika, tapi kalau ketemu saya yakin dua-duanya senyum-senyum aja ya. Ini bagian dari dinamika aja lah. Mas Sandi saja ngopi sama Mas Anies, kita ngopi di kafe lah. Mas Awi, bagaimana Mas Awi juga sekaligus penutup Mas Awi, apakah memang harus ada yang dibuka oleh Pak Sandi mengenai hal ini? Ya, memang terkonfirmasi ya ada ketersinggungan dari Pak Sandiaga Uno ketika hal-hal yang lama itu kan sebenarnya kan terkait diksi saya ditinggal. Itu kan seolah-olah namanya ditinggal itu digeletakin begitu saja. Tapi kalau beda misalkan saya waktu itu jadi calon gubernur kemudian Pak Sandi maju sebagai calon wakil presiden dan itu sudah pamit, ya itu kan beda lagi diksinya gitu. Tapi ketika dibilang ditinggal itu kan seolah-olah ditinggal begitu saja. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Sandi itu sebagai respon terhadap pemberitaan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Tidak ada kaitannya dengan hasil survei, apalagi hasil survei berbeda-beda. Antara CIS dengan indikator aja sudah beda, belum lagi dengan yang lain. Dan saya kira besok ada lagi lembaga survei 3 lagi yang akan rilis, itu hasilnya akan beda lagi. Tapi sekali lagi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Sandi. Untuk hal-hal yang lama yang sudah berlalu biarkanlah itu menjadi bagian dari sejarah. Tidak perlu diungkap-ungkap lagi apalagi menggunakan diksi yang itu berkonotasi yang kurang baik gitu. Baik, terakhir juga mungkin Bang Nahra penutup. Ya insya Allah ini semuanya ini kawan-kawan kita sendiri ya. Kawan-kawan saya, kawannya Mas Sandi, kawannya Anies. Ini hanya karena sekarang ini berbeda pandangan politik saja. Jadi memang apapun yang dilakukan oleh Mas Sandi maupun Mas Anies itu sangat berpotensi ya. Orang mengatakan terjadi gesekan. Namanya juga pemilu itu, orang Jawa sudah mengatakan pemilu nanti ada polarisasi, ada pembelahan. Karena kalau persoalan kayak gini nanti dianggap ini menuju pembelahan, menuju polarisasi, biasa saja. Jadi nggak usah dihadapi dengan panas, nggak usah dihadapi dengan hati yang galau. Seperti yang katakan, nanti akan saja mereka berdoa untuk ngopi ya, supaya cair. Baik, kita kan belum tahu bagaimana isi hati sebenarnya Mas Umam. Dari baik itu Pak Sandi maupun Pak Aniesnya, kita hanya dengarkan dari para juru bicaranya. Tapi apa yang mungkin bisa kita tunggu dari kelanjutan konflik ini? Atau mungkin kita belum bilang konflik, tapi setidaknya ada adu pernyataan ini. Ya, kalau kelanjutannya tentu diharapkan ada upaya melakukan cooling down secara personal. Karena bagaimanapun juga tadi dari basis kedekatan keduanya itu sangat-sangat dekat. Tetapi di saat yang sama, kalau misal memang ini akan diakumulasikan sebagai sebuah bagian dari proses kontestasi menjelang Pilpres 2024 mendatang, kalau misal memang mau diarahkan, ditujukan sebagai munisi untuk menghantam, ya keluarkan munisinya secara real, konkret, sehingga kemudian ada proses dialektika. Jadi momentum serangannya apa, kemudian klarifikasi dan responnya seperti apa. Sehingga kemudian masing-masing pihak tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang sifatnya simbolik, penuh dengan sesuatu yang misterius gitu. Apa sebenarnya? Jadi klarifikasi, kemudian lakukan tabayun
dari masing-masing keduanya untuk kemudian menyelesaikan sesuatu supaya kemudian tidak menjadi bola politik liar, terutama menjelang Pilpres 2024. Ya, itu yang kita harapkan. Kalau dua tokoh ini memang terkenal dengan persahabatannya, kedekatannya, bahkan juga pernah berdampingan pada saat Pilgub DKI 2017. Kita juga akan lihat bagaimana kelanjutan apa yang disampaikan baik Pak Anies dan juga Pak Sandi. Semoga tidak terjadi apa-apa. Seperti katanya Pak Sandi, semoga tidak ada perpecahan. Terima kasih Mas Awi sudah memberikan pandangannya dalam perbincangan ini, bergabung secara daring. Kemudian juga Bang Nara, terima kasih. Mas Umam juga terima kasih. Dan saya juga akan panggil rekan saya yang juga menemani Anda dari awal tadi, Agita Malika. Iya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Demikian informasi kita di Apa Kabar Indonesia Malam, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama Caca Anissa dengan tema janji ekonomi dan juga mungkinkah terwujud. Akhir kata saya Agita Malika. Ya, dan saya Putri Viola pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.